selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat frater dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5, di sini kami membuat video ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama kelas H. Dalam kelompok ini terdiri dari 3 anggota. Perkenalkan, saya Siva Aisyah Nur Ramadanti dengan NIM 2012124073 dari Prodi PBS. Perkenalkan, nama saya Benediktus Dimas Pratama Esa. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 201134085 dari kelas 2. Hai, perkenalkan nama saya Priscilia Louis Pawestri dengan NIM 201134052 dari kelas 2D PGSD. Nah, di video ini kami akan membahas seorang tokoh yang sangat hebat sekali yang memiliki jiwa nasionalis dan agamawan, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau lahir dengan nama Abdurrahman Adakil yang berarti sang penakluk, sebuah nama yang diambil Wahid Hashim yaitu ayahnya dari seorang perintis dinasti Umayyah yang telah menancapkan tonggak kejayaan Islam di Spanyol. Nama belakangnya Adakil tidak cukup dikenal dan akhirnya diganti nama menjadi Wahid dan jadilah Abdurrahman Wahid. Namun kemudian beliau lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti abang atau mas. Gus merupakan kependekan dari wong bagus, orang yang berakhlak mulia. Sebenarnya Gus Dur lahir pada tanggal 7 September tahun 1940 di Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Tetapi Gus Dur selalu merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 4 Agustus. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Wahid Hashim, seorang pendiri organisasi besar Nahdlatul Ulama atau NU. Sedangkan ibunya bernama Haja Solehah yang merupakan putri pendiri pesantren Denanyar, Jombang. Gus Dur dikaruniai 4 orang anak dari perkawinannya dengan Sinta Nuriyah. Gus Dur merupakan cucu dari 2 ulama NU sekaligus dan 2 tokoh bangsa Indonesia. Pada tahun 1944, Gus Dur dan keluarganya pindah ke Jakarta. Di Jakarta mereka menetap di daerah Menteng, Jakarta Pusat, yang notabene-nya saat itu adalah daerah yang sangat diminati oleh kalangan pengusaha terkemuka, para profesional, dan politikus. Kepindahan Gus Dur serta ayahnya ke Jakarta ini membuat mereka dapat menjumpai dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta dan lain-lain. Gus Dur juga mulai berkenalan dengan dunia politik karena ayahnya. Pertama kali belajar saat Gus Dur kecil, belajar pada sang kakek yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Saat serumah dengan kakeknya, ia diajari mengaji dan membaca Al-Quran. Dalam usia 5 tahun, ia telah lancar membaca Al-Quran. Di samping belajar formal di sekolah, Gus Dur juga mengikuti les privat bahasa Belanda. Saat sekolah, Gus Dur pindah ke Yogyakarta dan ia mondok dan bersamaan dengan belajar bahasa Arab di pesantren Al-Munawir. Pada tahun 1962 ketika dia berusia 22 tahun, Gus Dur berangkat ke Tanah Suci untuk beribadah haji yang kemudian diteruskan ke Mesir untuk studi di Universitas Al-Azhar. Setelah beberapa lama tinggal di Mesir, Gus Dur memutuskan untuk menghentikan studi di tengah jalan. Ia pindah ke Baghdad, Irak dan mengambil Fakultas Sastra. Pada 1966, Gus Dur pun pindah ke Irak, di mana negara ini memiliki peradaban Islam yang sangat maju. Ia masuk ke dalam Department of Religion di Universitas Baghdad. Selepas belajar di Baghdad, Gus Dur bermaksud melanjutkan studi ke Eropa. Namun karena persyaratan yang ketat, ia putus asa.
Pada akhirnya, ia menetap di Belanda selama 6 bulan dan mendirikan perkumpulan pelajar Muslim Indonesia dan Malaysia yang tinggal di Eropa. Perjalanan keliling studi Gus Dur berakhir pada tahun 1971. Ia kembali ke Jawa dan mulai memasuki kehidupan baru. Sepulang ke Indonesia, ia kembali ke habitatnya semula, yakni di dunia pesantren. Nah, sekarang alasan mengapa Gus Dur memiliki jiwa agamawan dan nasionalis. Ya karena Gus Dur dari kecil hidupnya di lingkungan pesantren yang dimana ayah dan kakeknya sendiri merupakan pendiri NU dan memiliki pesantren ternama di Indonesia. Gus Dur dikenal sebagai seorang ulama, guru bangsa, reformis, cendekiawan atau pemikir dan pemimpin politik di Indonesia. Gus Dur memiliki jiwa nasionalis dan politik itu diturunkan oleh ayahnya. Itu berawal dari keluarga Gus Dur pindah dari Jombang ke Jakarta dan ayahnya mulai bertugas mengikuti partai politik. Lalu Gus Dur melihat kesibukan ayahnya di dunia politik, terus Gus Dur tertarik dengan dunia politik. Gus Dur menggantikan B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia setelah dipilih MPR melalui pemilu pada tahun 1999. Beliau menjabat sebagai Presiden keempat Republik Indonesia. Gus Dur dikenal sebagai presiden yang pluralis dalam menjaga keutuhan NKRI. Gus Dur adalah simbol toleransi dan menjadi sosok pemimpin yang dibutuhkan di tengah rakyat Indonesia yang multikultural. Gus Dur dikenal sebagai pemuka Islam yang memiliki pemikiran liberal, serta perjuangannya agar pluralisme sosial budaya dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Gus Dur mempraktekkan pemikirannya tentang nasionalisme dan mengaplikasikannya berdasarkan hukum Islam yang ia peroleh dari dunia pesantren yang ia dapatkan sejak kecil. Makanya Gus Dur memiliki jiwa agamawan juga nasionalis. Poin yang ketiga yaitu pemikiran dari tokoh Gus Dur. Apa yang membuat sehingga beliau pantas disebut sebagai nasionalis juga penganut agama yang taat. Ki Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa dipanggil dengan Gus Dur dikenal sebagai presiden yang pluralis dalam menjaga keutuhan NKRI. Gus Dur adalah simbol toleransi. Ia merupakan sosok pembela kelompok minoritas seperti etnis Tionghoa dan kelompok-kelompok lain yang tidak diuntungkan pada masa pemerintahan Orde Baru. Filsafat politik yang mendasari pemikiran Gus Dur adalah bagaimana cara mengkombinasikan ajaran Islam dengan apa yang disebutnya sebagai komitmen kemanusiaan. Menurut Gus Dur, sebuah nilai bisa digunakan sebagai dasar bagi penyelesaian tuntas persoalan utama kiprah politik seseorang, yakni posisi komunitas Islam pada sebuah masyarakat modern dan pluralistik Indonesia. Pengalaman yang diperoleh dari dunia pesantren, khususnya NU, membentuk pemikiran-pemikiran Gus Dur tentang nasionalisme. Dalam pandangan Islam, nasionalisme berkaitan dengan masalah sosial. Salah satu pemikirannya adalah pentingnya pribumisasi Islam sebagai mana yang dimuat di dalam bukunya yang berjudul Islamku, Islam Anda, Islam Kita. Ia mengatakan pribumisasi Islam perlu dilakukan sebagai upaya melakukan rekonsiliasi antara Islam dan budaya-budaya Indonesia agar budaya lokal tidak hilang. Nah, untuk poin yang keempat, sikap atau teladan yang bisa diteladani dari Gus Dur. Yang pertama yaitu ketaudihan Gus Dur yang melebihi orang dan kiai pada umumnya. Yang kedua, beliau sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tanpa harus melihat latar belakang seseorang. Yang ketiga, Gus Dur selalu menjunjung rasa keadilan bagi sesama. Keempat, beliau senantiasa melakukan silaturahmi dengan siapa saja tanpa membuat batas dengan seseorang. Dan yang terakhir yaitu dengan bersilaturahmi kepada siapa saja, terus berupaya melakukan komunikasi untuk
perdamaian di negeri ini. Sekian dan terima kasih.